Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Rohini, mahasiswa PPG, mata pelajaran IPA bab 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 253129740726. Pada hari ini Selasa 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Islamiyah Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kelas 7 MTS Islamiyah Kota Pinang, materi klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Pelajaran kita maka diiringi dengan doa dulu, dipimpin oleh si Alan. Silakan dulu, Bu. Ya, berat. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Sudah selesai. Siap gerak pada yang memberi kita. Hormat gerak. Tiga gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu. Kalau Ibu absen, silakan tangannya ya ke atas. Andini, Hadir, Bu. oke. Amliah, Hadir, Bu. Adriana, Hadir, Bu. Azra, Hadir, Bu. Alan, Hadir, Bu. Wahdi, Hadir, Bu. Afgan, Hadir, Bu. Sahira. Kamu sudah rapi, Bu? Sampah di bawah, coba kau lihat. Apa udah bersih? Sudah, Bu. Oke. Kemudian kita akan melakukan Indonesia Raya. Semua berdiri dulu.
Ya, gerak dan gaya ya. Siapa yang tahu artinya gaya? Oke, satu orang. Andini, coba perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andini. Gaya bisa berupa tarikan ataupun dorongan yang dilakukan terhadap benda lain. Ya, betul. Mari tepuk tangan bersama. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita belajar mengenai klasifikasi, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri makhluk hidup apa saja sih? Ada yang sudah tahu? Yuk kita bahas. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah harus bernapas, menghirup oksigen dan menghembus CO2. Ciri berikutnya adalah bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan untuk sumber energi. Selanjutnya tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar, lalu berkembang biak menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsang atau iritabilitas, contohnya seperti putri malu yang menguncup jika disentuh. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika salah satu ciri yang sudah kakak sebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita anggap sebagai makhluk hidup. Kita memasuki lebih dalam lagi pelajarannya, maka kita harus briefing dulu diri itu semua. Oke, mulai. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa, satu jari kanan satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera citrik, tiga jari kanan tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari kanan lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Silakan duduk. Tanda-tanda yang termasuk makhluk hidup. Tadi dapat melihat apalah di situ? Bernafas, bergerak, Merangsang, tumbuh dan berkembang. Memiliki kemampuan Iya, itu sampai apa yang terakhir? Mengeluarkan zat sisa. Kemudian nomor 2, apalah alasannya kamu
tidak bernapas dan tidak berkembang biak. Karena benda mati ini adalah sangat dibutuhkan oleh manusia sehari-hari ya. Baik dia di dalam rumah kita, di sekolah ya. Contohnya sudah ada benda mati itu yang sudah didudui, yang sudah dipakai untuk belajar. Kerja individu. Oke. Silakan kerjakan. Siap-siap angkat, tapi dibaca dulu bagus-bagus ya. Sudah siap? Bagi satu orang mengumpulnya. Kerjakan individu. Ibu mau bertanya sekarang. Apakah ciri yang sama di antara keduanya? Mengapa robot tidak bisa dikelompokkan sebagai makhluk hidup? Yang tahu? Kasih dulu yang lain. Kasih dulu yang lain. Ya, berdiri. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Arifah Putri. Karena robot tidak bisa bernafas, tidak bisa berkembang biak, dan robot itu ciptaan manusia. Ya bisa juga. Oke, tepuk tangan buat si Arifah. Tanya, apa beda ular dengan robot? Siapa bisa? Ular dengan robot. Ular itu adalah makhluk hidup, sedangkan robot adalah benda mati. Ular termasuk makhluk hidup karena dia memerlukan nutrisi dan bisa bernapas, sedangkan robot dia tidak memerlukan makanan ataupun bernapas. Robot. Si Jaga teman tepuk tangan. Ada yang bisa memperbaikinya, Bu? Sudah jelas dari si Jahratu. Ada yang bisa menambahnya, Bu? Ya, Mbak. Ular sebagai makhluk hidup yang pandai mencari makanannya sendiri dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan robot yang tidak perlu membutuhkan makanan
berdoa. Ya, silakan duduk. Kita pada kerja kelompok. Di kelompoknya menjadi empat kelompok. Ayo. Angkat kursinya ke kanan. Angkat sama tasnya. Laki-laki satu kelompok. Ayo. Menjadi
Farida Putri Cahaya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok kami. Suatu mobil mainan dapat bergerak tetapi mobil tersebut tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Jelaskan kenapa mengacu pada minimal 3 ciri makhluk hidup lainnya. Tidak melakukan metabolisme, makhluk hidup menjalankan berbagai reaksi kimia internal untuk mempertahankan kehidupannya atau metabolisme. Mobil lainnya tidak memiliki sistem biologis internal untuk melakukan metabolisme. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tempat menyimpulkan pelajaran kita. Siapa yang ingat tentang apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah Makhluk yang bernafas, membutuhkan nutrisi dan coba berdiri dulu. Makhluk hidup adalah makhluk yang membutuhkan pernapasan, nutrisi, dan juga bergerak. Oke, duduk. Kemudian untuk benda mati, silakan. Benda mati. Jelaskan untuk benda mati. Ya, diri. Berbeda dengan makhluk hidup, benda mati memiliki ciri-ciri seperti tidak memerlukan makanan, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Ya, silakan duduk. Mana tepuk tangannya? Oke. Tadi adalah perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati. Maka sebelum kita tutup, ada kesimpulan ini. Siapa yang tahu untuk menyimpulkannya? Silakan untuk menyimpulkannya tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Apa itu? Kesimpulannya? Silakan berdiri. Kesimpulan utama bahwa sesuatu yang dianggap hidup jika ia mampu menjalankan proses biologis untuk mempertahankan keberadaannya dan Kesimpulannya ialah sesuatu yang dianggap hidup, proses biologis untuk mempertahankan keberadaannya dan melestarikan jenisnya. Iya, sudah dijawab dari si Basah dan si Adriana. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kedua-duanya. Oke, kita akhiri dengan doa dipimpin oleh si Alan. Ya, berat.